Lah, ada bodong nih, Tret. Yoi. Yoi. Tadi kita iseng-iseng aja dong, tadi di mobil gua sama Gacrot. Ngapain ya? Ya udahlah, bikin podcast on the road lah. Namanya Gacrot sibuk aja sama lampu, lihat mainan lampu. Susah cerut. Hah, buka. Enggak susah. Susah. Taruhan aja dulu. Maksud sibuk aja sama lampu. Ini kita mau ke Jawa apa kemana sih? Lewat hutan-hutan sama gelap-gelap gini. Kita mau ke ada satu negara namanya Timbuktu. Tadi tempat jonggol lagi dibenerin guys, lagi di renov. Tadi aturan lu ituin ya, videoin tuh renovasi. Jadi kita sekalian mau nengokin studio yang kemarin, studio kita orang, Sama dirapihin ya, sama sekalian ngerapiin ya. dikit-dikit lah. Nah, namanya juga kan kita UMKM. Yang penting apa? Hati kita Happy. happy dulu. Happy. Gitu, by the way kita dikasih tempat buat podcast sama bos gue loh. Aja. Di mana? Di area kafe. Yang tadi. Iya, itu yang pojokan tuh yang lagi mau ditutup tuh, Oh. itu bisa dipakai atau lu mau di dalam yang ruangan indoornya juga bisa yang di AC. Dapat support Yoy. dari HJM Garage Jonggol. Yoy. Terima kasih Dan aja. Cafe The Jongs. Oh iya kafenya ini. Cafe The Jongs. yang episode yang kita belakangnya AJM Garage itu, Oh. pas bagian nasi bodong kan garage ya. Oh, Si Agung nutupin A-nya. jadi Jadi pas bodong itu bisa di cat tinggal reach-nya doang. jadi Rage Against the Bodong. Iya, dong. Anjing. Oh, tadi udah sempet cerita-cerita dikit. Oh, lu pasti nggak tahu. Gue juga baru tahu dong silsilah kenapa si Gacrot bisa sampai tinggal di rap itu. Jadi ternyata tadinya bukan rumah itu. Oke. Ntar ada episode-nya ntar lu nonton aja ya, gue malas ceritainnya. Anjing. Bikin PR lagi, ngabisin kuota. Pakai Wipi dong, Wipi. Yoe. Terus, jadi materi apa yang bakal kita bahas nanti ya? Aduh, gua kalau di belakang mual. Anjing. Kayak anak udik. Buka kak kacanya, bawa AC ini, bawa AC kali ini gara-gara bawa AC. Gara-gara buah AC kan. Gara-gara bawa AC, bawa itu Stella. Lu, pusar lu turun tadi kasih salon pas. Lo kada warung beli antibon. Anjing. Ya tadi si Gacrot, apa gue pengen ngobrolin itu dong. Apa tuh? Near death experience yang pernah dialamin. Ya juga, 3 kali udah. Enggak deng, yang near death-nya 2. Ya, Ustaz. 3 sih. Kalau ini lu lupa juga diamputasi gua. Yang mana? Yang tempurung. Kalau lu gua telat lagi kan. Oh, yang kemarin touring sama anak motor ini. Iya, sama abang gua juga tadi. Oh. Yang ke Lampung. Iya. Nah itu gua kan tahu patahnya itu setelah 3 bulan kecelakaan. Nah itu kalau telat lagi udah selesai deh, amputasi gua. Dan nggak cuma amputasi, ternyata ada waktu itu ada cerita sama kayak gitu, telat jadinya malah bukan cuma amputasi, kehilangan nyawa dia. Karena infeksinya menyebar. Infeksi. Gitu. Nah gua kemarin juga udah Pokoknya kalau luka tuh mendingan luka kelihatan deh. mendingan luka kelihatan. Luka kelihatan daripada luka. Intinya sih kalau lu ngalamin kecelakaan ya, Periksa apalagi lah. kayak naik motor, Periksa. ya harus secepatnya periksa. Bukan masalah kita terlalu khawatir atau lebay, enggak, tapi paling enggak kita tahu apa yang terjadi sama tubuh kita gitu. Ketimbang semuanya terlambat, dulunya nyesel gitu. Begitu kurang lebih. Sebagai pakar dalam bidang kecelakaan bermotor. Near death, Apalagi yang itu yang apa? nabrak beton, Yang itu nabrak beton tuh. Sebelumnya kan apa nabrak KWK? nabrak angkot betul. Pas pojokannya tuh, nih hadiahnya gigi hilang atuh. Tulang leher retak, geger otak ringan, sama bibir nambah. 9 jahitan nih, jahitan yang jadi daging lagi kan. Tapi bener gak dok? Soalnya kalau gue sih ngalamin ya waktu yang Ini juga parah nih. waktu yang Erio sih, waktu yang Starlet sih nggak terlalu ituin, nggak Tapi terlalu. kan salto. Enggak, tapi maksudnya ini Masih safety ya? nggak, kata orang kan kalau pas kayak gitu-gitu tuh suka flashback ke Iya.
kayak di film-film kan kalau lu mau ada apa tuh itu Waktu kecil lu kayak lagi ngalamin gendong-gendong nyokap. Lu ngalamin Enggak. gua waktu Rio ngalamin dong. Waktu yang pas kejadian mobil yang Rio tuh pas yang bak itu benar-benar kayak slow motion dan kebayang kan langsung yang ya udah yang dari kecil sama bokap sama nyokap sama semua gitu tuh sampai tiba-tiba berak gelap. Kalau di film-film pasti Lah kok jadi begitu ditolongin keluar sama orang yang nolongin kayak film Chuck Norris mas terbang gue kampret kayak film Chuck Norris. Kalau yang Ariel yang Starlet enggak nah, karena berak lebih ke apaan dia tadi Kalau gue tuh malah ini yang pertama tuh yang nabrak angkot, gue cuma ingat itu kejadian pas kejadian itu hari dimana nyokap gue meninggal. Gue langsung inget harinya doang atau Harinya, tanggal bulan harinya. oh hari Jumat, gue inget banget hari Jumat itu kejadiannya. Terus kan itu jadi gue balik gawe di KBN dulu kan, nabrak angkot itu kan gue dijemput tuh masih anak gangan gue tuh si Baso tuh. Pakai motornya si Tender Nuvo. Gogo. Ya gogo. Nabrak itu tuh motor sampai nancep. Nah si Baso nih yang gue goncengin, dia terbang ke atas itu angkot dong. Jatuh di depan angkot dia. Guanya ngantem begini nih, kan. Pipi kiri gue pokoknya nemplok lah di atasnya lampu sen angkot itu sebelah kanan tuh. Belakang. Nah kalau kata orang itu kalau lu ngantem tengah, si Baso yang fatal tuh pasti dia nabrak itu kan kaca gitu karena lu pinggir jadi mungkin si Baso ke pelatihnya juga ke samping gitu. Nah itu gua langsung zek gitu kan hilang tuh kayak nggak ada apa-apaan tuh. Tapi gue liat ini darah semua gitu, gua masih berdiri tuh set berdarah. Terus gua turun dari motor gitu, motor masih nancep tuh di mobil. Oh motor apa Nancep begitu. Terus gue jatuhnya ke kanan gue turun dari motor malah jatuh gitu kan. Itu salahnya yang orang-orang ini shock kan, itu masih shock ya. Terus yang ada kan di dekat haltenya si KBN itu ada tambal ban tuh. ya. Nah itu mereka langsung buka baju, kontainer diberhentiin. Kalau enggak itu gue mungkin kelindes gue. Lu jatuhnya ke kanan sih di mana-mana kalau turun tuh pakai kaki kiri jadi ke kiri jatuhnya Kan shock. Sik Shock. Terus jatuh diituin terus udah tuh, nah mobilnya jalan baru motor jatuh. Bro gitu kan. Nah, terus mobil kabur nih. Buat pergi aja tuh mobil. Terus akhirnya diberhentiin lah angkot lain tuh, KWK 01 tuh kan. Berhentiin angkot lain, dinaikin lah gua. Nah sepanjang jalan tuh, akhirnya motor dititip di tukang tambal ban itu kan. Dan sepanjang jalan tuh gua, maksud gua coba nginget hari ya. Karena gua tahu kepala gua yang ngebentur nih. Di situ gua masih bisa dibilang masih sadar lah. Kalau gua lagi kecelakaan gitu ya. Terus gua coba nginget, gua nanya ke si Baso, "So, ini hari apa, So?" "Hari Jumat, Pak Bay." Anjing. "Hari Jumat, Pak Bay," katanya. Oh iya. Terus nanya lagi, "So, ini hari apa, So?" "Hari Jumat, Pak Bay," katanya gitu kan. Dia tuh yang jadi ketakutan karena gue nanyain hari terus gitu kan. "So, ini tuh harinya sama kayak nyokap gue meninggal, So." "Papa ntar dulu sabar ya," kata dia, "kita nyampe rumah dulu," kata dia gitu kan. Itu nggak dijawabnya. Hari di mana lu kecelakaan? hari ini lu kecelakaan. Hari Tapi ini- benar nyambungin yang ngomongan bodong tadi kalau ada apa-apa Ramadan nggak ada salahnya diperiksa supaya ngejagain. Betul. Yang pas kejadian gua Rio itu kan gua nggak luka sama sekali. Ya. Ini nih untungnya kan ada seatbelt lah. Ah, Nggak luka sama sekali terus gua dibawa ke rumah sakit kan. cuma enek doang ketahan seatbelt ya. Baret. Ah. Cuman secara luka fisik nggak ada, jadi gitu dirawat gue juga yang apa sih ini udahlah pulang. Sampai akhirnya gue mau kencing terus kata susternya dikasih pispot kan. Kata suster pakai ini, wah nggak apa-apa sih kalau saya bisa jalan pakai ini duduk aja jangan turun kakinya. Gue ya gengsi dong, gue turun, muntah langsung gue gubrak langsung. Bawa MRI, di sini gue ngegumpel karena gue ngantem kaca itu dua berkali-kali. Lu berarti sempat ini juga. Rawat. Salto kan mobilnya. Mobil saya yang kan mana nih, back Starlet flip, apa? front flip.
Rio. Yang apa? Rio. Rio. Yang itu yang tadi gua bilang gua sampai parah, periksa sampai dirawat di rumah sakit Rio. Yang ban kiri depan hilang ya? Dari depan hilang sampai sekarang nggak tahu kemana. Pintu belakang mencela berapa meter? Pokoknya titik kalau pas lagi dibikin BAP kan kelihatan tuh. Nah, Kalau yang tahu nih titik kecelakaan titik nolnya itu di depan AHM Astra Honda Motor Sunter tuh. Pas Oh. depannya tuh. Mobil gua berhentinya posisi begini tuh di depan gorilanya Arta Gading. wah, anjing jauh dong. Jadi dangdung. Dulu siapa yang cerita itu? Om siapa? Om Mawang. Iya, kan sempat diwawancarain yang itunya juga tuh katanya. Apa yang orang ininya ya? Si korbannya. Iya, Yang ditabrak. Oh yang ditabrak. Oh, si Arab itu. Iya. Mungkin dia lagi doyan, apa nih? Tapi ternyata itu benar. Ternyata benar. Soalnya kan waktu awal kekeh gua harus ganti rugi 100% itu mobil Mercy kan. Begitu dibikin BAP dia ngakunya sendiri. Padahal dia sama perempuan. Cucu Habib coy. Orang gua nyamperin ke rumahnya di Tebet. Pas gua bilang, pas gua pertemuan keluarga mau damai kan, gimana? Terus gua bilang, enggak gitu, Bib. Anak ente sama perempuan waktu itu agak Chinese pakai rok jeans sama baju putih. Saya inget. Ente bohong sama ente. Ente kurang aja di mana-mana anak-anak aja. Ente bilang sama ente sendiri. Alhamdulillah jadi aman. Gua jadi nggak ganti 100%. Tapi itu salah satu yang bener kayak di film aja flashback segala macam. Ya itu tadi nyambungin bodoh sama harus diperiksa. Begitu Iya, di bener. ronsen gua di sini segini segumpal. Tapi gua anehnya itu ya, yang nabrak beton nih kan bukan cuma sih ya. Maksudnya dibanding sama yang pertama tuh, parahan yang pertama kalau bisa dibilang kan, karena ada geger otak ringan kan. Nah kalau yang Nah, yang pertama itu enggak Efek apa sekarang? sebelum itu juga udah ya gitu. Nambah. Nah, itu tuh nggak dirawat, cuma dijahit, udah selesai jahit, cuma dikasih tahu nih ada geger otak ringan, udah kasih obat udah pulang. Gue kan bahkan dibawa ke BPP itu. Rumah sakit itu emang Tapi kadang-kadang sih. Buat keluarga gue itu rumah sakit favorit gitu kan. Jadi pas dibawa mau bakso nih ke gangan ya. Terus teman-teman gue pada nongkrong, si bakso langsung lari ke rumah Eja tuh. Mobil parkir di depan, ditinggalin tuh sama si bakso. Bakso duduk pucet. Waduh kecelakaan, ngomong-ngomongnya itu. Kecelakaan apa sih, Sok? Gitu. Waduh kecelakaan. Ya di mana? Di KBN. Lu tahu dari mana? Itu. Cuma itu dong, mukanya udah pucat. Nangis bakso katanya. Terus pada ke depan kan, mana bodong katanya kecelakaan. Telinga gue yang di dalam KWK. Oh ini bodongnya. Gitu. Terus ngeselinnya emang dasar anak-anak itu kan anak-anak laknat ya. Gue kan udah cari ya sama-sama nggak tahu ya, cuma kan udah geger otak ringan. Tapi kan gue posisi gue udah ini hancur gitu kan, terus pingsan sadar gitu kan. Itu sama anak-anak itu malah duduk geser. Semua ngikut di dalam mobil. Sampai ada gantung-gantungan gitu kan. Jadi 46. Iya gue bilang. Kayak nganter kubur. Iya. Bangsat, gue yang sakit ya. Gue nggak bisa nabrak angkot lu. Lu nggak apa-apa sih anjing. Lu kalau nanya yang bener lu. Gue jedotin sama gue. Lu kan main victimnya. Gue kan korbannya sih, udah bener lu suruh tiduran. Gue suruh duduk. Anjing gue bilang. Waktu pas gue dirawat di rumah sakit Uki itu kan di Infus segala macam. Seger gue duduk, orang anak-anak kampus datang jenguknya bawa angker bir bintang 1 kardus sama bawa durian 3 biji. Gue bilang gak ada otak emang manusia di gue bingung. Lu bisa masukin bir sama durian di rumah sakit itu gimana? Yang jaga satpamnya temen gue dulu SMA kata si abang gede. Nah, gue kecelakaan bareng abang gak ada Baal kan. Nah, Itu jadi pas lagi dirawat duduk kan sambil ya sorry tadi kepotong. Ada. Kita. ada yang nemenin lah ya kan. Kedengeran kan bunyi sepatu polisi kan, wah mau bikin BAP nih, pingsan. Nah tuh polisi, misi mbak, ini temennya bisa diajak ngobrol. Wah jangan pak, baru istirahat habis dikasih obat sama dokter. Males bikin BAP di rumah. Sama si Derry kan ya? Derry, ya tadi gua ngomong sama Derry sama Al. Oh iya bener.
Yang kocak si Derry Sama kalau nih, nggak salah. kayak gue nggak perhatiin kalau guru ngomong. Enggak, yang kocak si Derry waktu itu gue inget dia cerita, dia kan di BAP tuh kan. Iya. Di BAP dia cerita. Gue kan di BAP ya kan. Oh si Al lari ya. Kejadiannya di mana? Di sini. Sudah, kan pakai laptop. Iya pakai laptop. Kata dia bang biasa aja bang. Itu kan laptop ya lu tekan sedikit aja kan nyala. Tapi bakal kesel itu bikin BHP itu kan setelah 2 minggu 3 minggu mau nggak mau kan bikin BHP kan buat pengambilan unit kan bikin BHP. Jadi sampean dari mana kata polisi? Saya dari kampus pak, dari kampusnya di mana? Ini belakang hancur. Kampusnya dari mana? Daerah mana? Daerah Bintaro, IKPN pak, Jakarta Selatan. Oh berarti sampai dari selatan, iya pak. Nah mobil yang sampai tabrak dari mana? Lah kenal juga kagak pak, nanya masih dari loh, bukan temennya tuh. Nah gimana sih? Kok ini katanya temen? Oh ini BHP yang kemarin ini katanya. Dia kan cuma copy paste edit kan, bikin BHP. Nah, terus tiba-tiba sampean makan apa? Di sini ada lele. Lah, kok sini ke lele-lele sih? Bapak nggak perhatiin nih kan? Enggak terus, sampean makan apa? Saya sih maunya soto Betawi aja pak. Santannya jangan banyak-banyak tapi. Udah lagi bikin Ini BHP, kayak lagi mesen. udah lagi bikin BHP kantor polisinya banjir. Aduh, kata gua ada aja ini. Tapi semenjak kejadian itu, gua kalau jalan kaki ada seatbelt, jadi gua pakai seatbelt, gua jalan kaki. Lalu kalau nggak ada seatbelt mental gua keluar tuh dong. Iya. Speedometer lagi Nah. mentok gitu gua. Setelah kita semua ya ibarat penyintas kecelakaan ya, semua keamanan berkendara itu penting cuy. Iya. Kalau kita nggak menggunakan kelengkapan berkendara, mungkin kita udah nggak di sini kali ya. Coba kalau naik motor paling nggak sepatu dia tuh. Ya, sepatu, helm itu udah wajib. Jangan sampai cuma dekat, kita nggak ada yang tahu. Hidup dan mati itu cuma selebar sehelai rambut. Itu juga ketebalan kali selai rambut. Tuh kalau pernah Tapi nggak rambutnya pakai itu kurang aring ya, tebal banget tuh gitu. sama metal. Lu pernah nggak lagi naik motor diboncengin nih, kelingking lu tuh ngantem step motor orang. Enggak, gua alhamdulillah gua nggak pernah. Kalau gua dengkul, Ih, ngantem tempat sampah anjing. Oke, dengkul. Kalau kelingking dong kena hantem Enggak ada. step orang atau kena pot orang, Itu teman gua dulu kolektor nangis bom berdarah, pingsan, coy. nangis tak berdarah itu. Itu kebelah dia Apanya? kelingkingnya. Selaan kelingking sama jari manis kakinya itu. Gitu. Perak, langsung gini dong. Coba lu gini dong di motor. Wah! Gitu. Oh, Bok, lu kenapa, Bok? Kalau pas dibuka sepatunya anjing kelingkingnya belah. Aduh, mabuk. Mabuk apa takut? Lu ngilu. Ngilu apa mabuk? Ngilu dong. Oh, kira mabuk. Oh, Mabok juga sih. lu mau pindah depan jerat. Ntar aja. Lu di pangku kayak gitu. Oh iya, kalau mabuk pindah ke depan ya. Iya. Kalau nggak situ tuh biar dapat angin. Gitu. Tapi ya benar. Jadi gini, yang pas gua ngantem beton itu akhirnya gua dibantu dapat dari Jasa Raharja. Asuransi. Bukan asuransi. Jadi gini, inilah pentingnya gua kasih tahu lagi nih. Pentingnya lu kelengkapan dalam berkendara, bukan Oh. cuma soal si helm, sepatu, STNK SIM. STNK SIM itu wajib punya dan wajib hidup. Apa maksudnya masa berlakunya masih panjang. Karena itu pengaruhnya. Oh bisa Kalau- dapat jaminan asuransi Jasa kalau Raharja dari itu. Lu pasti dicek ada STNK-nya nggak? Ada STNK. Pajaknya bayar apa? Rutin nggak? Rutin. Itu bisa. oh karena di STNK ada asuransi ya. STNK ada asuransi, di SIM juga ada asuransi. Itu biar kalian tahu. Waktu itu gua dapat pagunya tuh 21 juta. Terus Gua habis tuh semua ya reposisi nasal apa segala macem. Total habis 14 juta. Kalau gua tahu waktu itu masih ada surplus 7 juta, gua minta dibikin mancung. Cuma setelah gua pikir-pikir ntar kalau mancung keluarga gua nggak ada yang kenal gua lagi. Gua pulang, kamu siapa? pertanyaannya, emang nolong walaupun dibikin mancung? Enggak. Makanya mendingan lebih jutanya buat modal usaha kan. Itu nggak bisa sayangnya. Tapi Oh berarti itulah. maksudnya biaya itu nggak bisa dicairkan, Nggak tapi bisa bisa. dipakai buat perawatan. Betul. Ilmu tuh, ilmu. Iya, Nah, waktu gua pengetahuan tuh.
Gue 2 kali kecelakaan, Ya itulah. nggak tahu dapat apa emang nggak diurus kali ya bokap. Nggak diurus. Nggak diurus. Karena gini, Bang, masih banyak inilah masih terbatasnya informasi ya. Iya, satu sebenarnya itu, ya. kedua mungkin juga Orang biasa mau ngurus apa segala macam takut. ambiar lagi guys. Sorry guys, kameranya nyungsep. Ambiar nih gara-gara hujan nih guys. Sorry guys. Dipaku aja, dipaku. Gitu. Terus ada holder buat di mobil. Ada, mana? Nih, anjing double tip. Oh, aturan tadi ngambil holder gua ya di mobil. Mobil Grand Max. Gitu. Itulah pentingnya kita dalam berkendara itu lengkap secara keamanan, secara administrasinya. Iya, gue baru tahu ya. Mungkin kayaknya waktu itu sih karena nggak diurus kali asuransi. Iya. Nah, terus dulu tuh kan BPJS kan nggak cover Oh, kan dulu kan jam kecelakaannya. sostek. Oh enggak, beda. Jasa Harja lah dulu. Tapi Jasa BPJS Harja. belum ada. Lu udah ada ya zaman Udah lu? ada. Zaman gue belum. Kan 2020 waktu itu. Gue belum. Gue 2000. Nah kalau yang kecelakaan pertama belum ada, itu 2000 berapa ya? 2007-an, 2008. Gue 2005 masih kuliah. Kalau yang Starlet malah 2002 baru kuliah. Nah itu kelengkapannya penting banget tuh. Nah dulu kan apa? Asuransi itu apa ya yang kalau yang di SIM tuh apa sih? Jasa Harja sama apa? Apa sih? Kok Sabri tentara lu? Kan ada tuh ya suka dapet Iya, kan iya. di SIM tuh. Nah sekarang BPJS juga kayaknya cover. Kecelakaan. Ya, karena gue waktu itu pas perpanjang kemarin tuh tahun lalu, gue perpanjang ada orang BPJS dia nanya-nanya segala macam, terus gue tanya balik, emang BPJS mau cover untuk ini kecelakaan dalam berkendara mas? Iya pak, insya Allah kita untuk program kedepannya mau cover kecelakaan gitu. Oh gitu. Ya, tapi Karena mudah-mudahan nggak banyaknya kepake. kecelakaan ya mbak ya. Tapi mudah-mudahan nggak kepake lah. Ya iya, jangan sampai kepake. Tapi paling tidak kalau ya akhirnya harus menggunakan ya, ya Ada udah. lah, ada. Kalau ngomongin soal kepengurusan administrasi, biasalah birokrasi. Mau diceritain detail repot. Ntar pokoknya kalau udah masuk rumah sakit mah ada aja yang bantuin gitu Anggota aja. lu tim PL tuh. Ada lah yang bantuin. Gitu. Dekat Padang. Bukan. Soal birokrasinya. Oh iya iya. Gitu loh. Kayak gitu-gitu deh. Ya biasalah. Namanya kan kita lagi di negara yang berkembang ya, jadi sistem administrasi Kembang kempis, bukan negara berkembang. Negara kembang kempis. sistem administrasinya masih suka kadang online, kadang offline. Enggak, yang gua bingung online nih, sudah diajuin semua. Bawa fotokopiannya nggak mas? Kan udah submit semua. Nah itu tuh, ya mohon lah. Kalau udah diituin online, gak usah kita harus nyari-nyari fotokopian segala macam lah. Repot coy. Terus kan kita kan juga peduli lingkungan ya. Makin banyak kertas yang keluar kan berarti makin banyak pohon yang ditebang. So aktivis lu, si paling aktivis. Ini kalau tadi kita ukur jalan lurus, kita udah nyampe Tegal nih, Cerot. Udah. Saya bentar lagi ini toilet yang 1000 pintu gitu. Toilet Muri.